hak Anda sebagai pengguna layanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, kita semua sepakat bahwa tugas utama kita adalah melayani, namun dalam dinamika pelayanan publik, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kewajiban kita sebagai penyelenggara, tetapi juga memahami secara mendalam hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang kita layani, yaitu masyarakat atau pengguna layanan. Mengapa? Karena pelayanan publik pada hakikatnya adalah tentang pemenuhan hak warga negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya pada pasal 18, secara jelas menguraikan berbagai hak yang melekat pada masyarakat saat mereka berinteraksi dengan kita dan menerima layanan dari instansi pemerintah. Memahami hak-hak ini bukan sekadar menambah pengetahuan hukum kita, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat penting. Ini menjadi landasan hukum dan etika kita dalam bekerja, memastikan tindakan kita selalu menghormati hak warga negara. Ini mendorong kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan, karena kita tahu apa standar minimum yang menjadi hak pengguna layanan. Ini membantu kita mencegah terjadinya keluhan atau sengketa. Karena banyak keluhan berakar dari perasaan pengguna layanan bahwa hak mereka tidak terpenuhi. Ini membangun kepercayaan publik karena pemerintah dan ASN yang menunjukkan sikap menghormati hak warganya akan lebih dihargai dan dipercaya. Ini adalah wujud nyata implementasi nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis dalam kerangka berakhlak. Mari kita telaah bersama beberapa hak utama masyarakat sebagai pengguna layanan publik sesuai Undang-Undang 2 Mei tahun 2009. Dan apa artinya bagi kita sebagai ASN? Pertama, hak mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Apa artinya? Masyarakat berhak penuh untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai seluruh aspek penyelenggaraan layanan sebelum atau saat mereka mengurusnya. Ini mencakup kejelasan mengenai apa saja persyaratan yang dibutuhkan, bagaimana alur atau prosedur yang harus diikuti, berapa lama waktu maksimal penyelesaiannya, berapa biaya atau tarif resminya, beserta rinciannya, apa produk layanan yang akan mereka terima, siapa petugas yang kompeten melayani, hingga kemana mereka bisa menyampaikan pengaduan atau saran. Implikasi bagi ASN, kewajiban kita adalah memastikan informasi standar pelayanan ini tersedia, dipublikasikan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kita tidak boleh menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan yang berbeda-beda. Jika ditanya, kita wajib menjelaskannya dengan sabar dan akurat. Kedua, hak mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Apa artinya? Hak masyarakat tidak berhenti pada mengetahui standar, tetapi mereka juga berhak mengawasi apakah janji dalam standar itu benar-benar ditepati oleh kita dalam praktiknya. Mereka berhak membandingkan layanan yang diterima dengan SP yang telah dipublikasikan. Implikasi bagi ASN, kita harus bekerja dengan penuh kesadaran bahwa kinerja kita, terutama kesesuaiannya dengan SP, berada dalam pengawasan publik. Ini mendorong kita untuk disiplin dan konsisten menerapkan SP. Ketiga, hak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai asas dan standar pelayanan. Apa artinya? Ini adalah hak
paling fundamental. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang tidak hanya selesai, tetapi juga berkualitas, profesional, cepat, mudah diakses, terjangkau biayanya, tepat waktu penyelesaiannya, aman, nyaman, dan tentunya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam standar pelayanan. Implikasi bagi ASN. Ini adalah core bisnis kita. Seluruh upaya kita harus diarahkan untuk memenuhi hak masyarakat akan pelayanan berkualitas ini secara konsisten. Keempat, hak mendapat pelayanan yang tidak diskriminatif. Apa artinya? Semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan dan kualitas pelayanan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada pembedaan pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, maupun afiliasi politik. Implikasi bagi ASN, kita wajib bersikap netral, adil, dan objektif dalam melayani. Hindari segala bentuk favoritisme maupun diskriminasi. Layani berdasarkan urutan antrian atau prioritas lain yang dibenarkan oleh aturan, bukan berdasarkan faktor subjektif atau prasangka. Ini adalah jantung dari peran kita sebagai perekat bangsa dan pelayan publik yang beretika. Kelima, hak mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan. Apa artinya? Jika masyarakat merasa dirugikan karena pelayanan tidak sesuai SP, ada prosedur yang dilanggar, petugas melakukan pungli atau menerima perlakuan tidak adil, mereka memiliki hak yang dilindungi undang-undang untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan. Pengaduan ini bisa ditujukan kepada penyelenggara layanan itu sendiri atau kepada lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia. Implikasi bagi ASN. Kita harus melihat pengaduan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan perbaikan, bukan sebagai ancaman. Jangan pernah menghalangi atau mempersulit warga yang ingin menyampaikan pengaduan. Sebaliknya, informasikan prosedur pengaduan yang benar jika mereka bertanya. Keenam, hak mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan. Apa artinya? Pengaduan yang disampaikan masyarakat tidak boleh didiamkan atau masuk keranjang sampah. Penyelenggara layanan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan tanggapan kepada pengadu. Tanggapan ini bisa berupa klarifikasi, penjelasan, permintaan maaf, informasi mengenai tindak lanjut perbaikan, atau hasil penyelesaian masalahnya. Implikasi bagi ASN. Pastikan ada sistem dan prosedur yang jelas untuk mencatat, menindaklanjuti, dan memberikan respon terhadap setiap pengaduan yang masuk sesuai batas waktu yang wajar. Ketujuh, hak mendapat advokasi, perlindungan, dan atau ganti rugi. Apa artinya? Dalam kasus di mana pelayanan yang diberikan secara salah atau lalai oleh penyelenggara terbukti menimbulkan kerugian, baik material maupun imaterial. Bagi pengguna layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan bantuan hukum perlindungan atau bahkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi bagi ASN. Ini menekankan betapa pentingnya kita bekerja dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan pada aturan agar terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang bisa merugikan masyarakat dan berimplikasi hukum bagi diri sendiri maupun instansi. Tentu saja seperti halnya kita sebagai penyelenggara memiliki kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan
juga memiliki kewajiban seperti mematuhi prosedur yang berlaku, melengkapi persyaratan yang diminta, ikut menjaga fasilitas pelayanan, dan membayar biaya jika layanan tersebut memang ditetapkan berbayar secara resmi. Ada keseimbangan hak dan kewajiban yang perlu dijaga oleh kedua belah pihak untuk terciptanya pelayanan publik yang harmonis dan efektif dengan memahami dan senantiasa menghormati hak-hak dasar masyarakat. Sebagai pengguna layanan ini, kita tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi juga membangun fondasi pelayanan publik yang lebih manusiawi, adil berkualitas, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan serta martabat kita sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.